Halo WhatsApp internet, udah lama nggak update nih, gara-gara sibuk ngedota, hahaha. Oke, hari ini gue mau recap salah satu film yang seru banget pastinya, yang berjudul The Girl with the Dragon Tattoo, yang memiliki rating 7,8 dari 10 tentunya di IMDb. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja ke filmnya. Jangan lupa intro dulu. Oke, cerita dimulai di Stockholm dengan memperlihatkan seorang yang sedang murang-mareng. Pria itu bernama Mikael. Dia adalah seorang jurnalis, dan Mikael sedang memulihkan diri dari dampak hukum dan profesional dari gugatan pencemaran nama baik yang diajukan terhadapnya oleh pengusaha Hans Erik. Dan itu mempereratnya hubungan Mikael dengan mitra bisnis dan kekasih yang sudah menikah, Erika Berger. Lalu kita diperlihatkan wanita tomboy yang bernama Lisbeth. Dia seorang penyelidik dan peretas muda, brilian namun antisosial, mengumpulkan pemeriksaan latar belakang yang ekstensif di Mikael, dan meretas laptop Mikael untuk mendapatkan informasi email yang masuk dan keluar yang juga akan diberikan kepada Henrik Venger. Lalu, pada malam Natal yang indah, seseorang yang bernama Dirk Forge, yang seorang pengacara Henrik Venger, menelepon meminta Mikael untuk membicarakan hal pribadi dengan Henrik. Keesokan harinya, Mikael pun datang ke tempat yang diberikan Dirk. Di sana, Dirk menunggu dan mengantar Mikael menuju rumah Henrik. Di sana, Mikael diminta menyelidiki kasus hilangnya orang berusia 40 tahun dengan dugaan pembunuhan. Orang yang hilang tersebut adalah cucu perempuan Henrik, yaitu Harriet, yang berusia 16 tahun. Tentunya 24 tahun yang lalu ya. Setelah bernegosiasi, akhirnya Mikael pun setuju dan pindah ke sebuah pondok di perkebunan keluarga Venger di pulau Hedestedt. Lisbeth adalah seorang yatim piatu. Di suatu hari, wali Lisbeth yang ditunjuk negara bernama Holger menderita stroke dan harus dilarikan ke rumah sakit. Oleh karena itu, wali Lisbeth akan digantikan oleh Niels. Ia adalah seorang yang sadis dan cabul, yang akan mengontrol keuangan Lisbeth dan mengancam akan mengirim Lisbeth ke rumah sakit jiwa jika ia tidak ingin mengikuti peraturannya. Pada suatu hari, dikarenakan Lisbeth membutuhkan uang makan, lalu ia menelepon Niels dan berencana untuk pergi ke kantornya. Namun dikarenakan hari libur, Lisbeth pun harus mengunjungi rumah Niels. Sesampainya di sana, Lisbeth pun dipaksa memenuhi hasrat Niels yang sudah tidak terbendung atau biasa disebut sagapung. Secara diam-diam, ternyata Lisbeth merekam pertemuannya itu dengan kamera kecil yang sudah ia modifikasi sehingga berbentuk seperti kancing. Keesokan harinya, Lisbeth pun membeli barang-barang yang ia perlukan untuk membalaskan dendamnya kepada Niels. Tiba di hari pembalasan itu, Lisbeth langsung menyetrum Niels dan mengikatnya di tempat tidur tanpa busana. Lalu ia melakukan apa yang dilakukan oleh Niels kepadanya pada saat pertemuan kemarin. Bedanya kali ini terbuat dari logam. Lalu menato tubuh Niels dengan tulisan "Saya babi pemerkosa". Dengan menggunakan rekaman rahasia yang ia rekam kemarin, Lisbeth memeras Niels untuk mengamankan kebebasannya dan tidak lagi berhubungan dengannya. Lanjut, Mikael menjelajahi pulau itu dan mewawancarai berbagai anggota keluarga Venger. Mengetahui beberapa di antaranya adalah simpatisan Nazi selama Perang Dunia Kedua, dia menemukan daftar nama dan nomor yang diketahui oleh putrinya yang berkunjung, Pernilla, sebagai referensi ayat Alkitab. Mikael menemukan bahwa Lisbeth telah meretasnya secara ilegal. Ya pasti ilegal lah, namanya juga meretas. Tetapi bukannya melaporkannya, dia merekrutnya sebagai asisten penelitiannya. Dia menemukan bahwa antara daftar tersebut dan banyak wanita muda yang dibunuh secara brutal pada tahun 1947 hingga 1967 yang mendedikasikan seorang pembunuh berantai, dia juga mencatat bahwa seorang korban memiliki nama Yahudi. Berteori bahwa pembunuhan tersebut bisa jadi dimotivasi oleh antisemitisme. Suatu pagi, Mika menemukan mayat kucing peliharanya dimutilasi di depan pintu. Malam lainnya, saat berjalan di luar ruangan, sebutir peluru mengenai dahinya. Pada saat setelah Lisbeth merawat lukanya, mereka pun berhubungan seks. Mikael mulai mencurigai Martin, saudara laki-laki Harriet, dan kepala operasional bisnis Venger. Lisbeth mengungkapkan bukti bahwa mendiang ayah Harriet, Goldfield, dan kemudian Martin melakukan pembunuhan tersebut. Mikael masuk ke rumah Martin untuk mendapatkan lebih banyak bukti, tetapi Martin datang dan menangkapnya. Dia memaksa Mikael ke ruangan bawah tanah yang disiapkan secara khusus. Setelah menjatuhkannya dan menempatkan di dalam ikatan khusus, Martin membuat tentang pembunuhan dan pemerkosaan wanita selama beberapa dekade. Seperti yang dilakukan ayahnya yang melakukan pelecehan seksual terhadap dia dan Harriet. Tetapi membantah telah membunuh Harriet. Saat Martin hendak membunuh Mikael, Lisbeth tiba, menyerang Martin dan memaksanya melarikan diri dengan SUV-nya. Dia mengejar dengan sepeda motor sampai Martin kehilangan kendali dan menabrak tangki bahan bakar, meledakkan mobil dan membunuhnya. Lisbeth merawat Mikael dan mengatakan bahwa
Sebagai seorang anak, dia dilembagakan karena setelah mencoba untuk membakar hidup-hidup ayahnya. Mereka menyimpulkan bahwa Harriet masih hidup dan bersembunyi. Mereka pun berpergian ke London. Mereka menemui sepupu Harriet, Anita, hanya untuk mengetahui bahwa dia adalah Harriet. Ternyata benar. Lalu Harriet mengungkapkan bahwa Goldfield dan Martin melakukan pelecehan seksual terhadapnya selama bertahun-tahun, dan bahwa Martin melanjutkan pelecehan tersebut setelah Harriet membunuh Goldfield atau ayahnya dalam tindakan membela diri. Sepupunya Anita menyelundupkan keluar pulau dan membiarkan Harriet menggunakan identitasnya di London. Harriet kembali ke Swedia dan dengan air mata bertemu dengan Henrik. Seperti yang dijanjikan, Henrik memberikan informasi Mikkel terhadap Harriet. Tetapi bukti itu sudah usang dan tidak berguna. Lisbeth mengungkapkan bahwa telah meretas akun Erik dan memberikan bukti kepada Mikkel atas kejahatan Erik dan membawa Mikkel menjadi terkenal secara nasional. Lisbeth dengan menyamar melakukan perjalanan ke Swiss dan mengambil uang miliaran euro dari rekening rahasia Erik. Erik kemudian dibunuh dalam penembakan gangland. Di suatu hari dalam perjalanan memberi Mikkel hadiah Natal, Lisbeth melihatnya bersama Erika. Dia membuang hadiah itu dan mengendarai sepeda motornya. Tamat. Ya, gajal banget endingnya. Memang. Oke, ya mungkin segitu aja rangkuman yang bisa gue sampaikan. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar langsung ya. Like kalau kalian suka dengan videonya dan jangan lupa subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari gua. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Bye. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar dia. Matahari menyinari semua perasaan cinta, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musim panas merupakan hari bermain gembira. Tergelembung, pilek tiada henti-hentinya. Saat tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali.